Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bidanara. Oke, di sini kita akan membahas soal-soal P3K Kebidanan 2023 dan juga untuk persiapan UKOM dan SKB. Nah, kenapa? Karena di sini itu soalnya adalah soal yang khusus sesuai FR, pembahasan lengkap dan juga soal kasus yang menjebak. Nah, untuk itu dimohon bantuannya agar subscribe, like, dan komen terlebih dahulu, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku di YouTube channel Bidanara. Oke, kali ini kita akan membahas soal-soal P3K Kebidanan, yang mana ini soal-soal HOS dan soal FR ya. Oke, kita mulai untuk soal yang nomor 1. Nyonya P berusia 23 tahun, G1 P0A0H hamil 38 minggu, datang ke klinik dengan keluhan nyeri ari-ari menjalar ke pinggang serta keluar lendir bercampur darah. Oke teman-teman, kita lanjut aja baca ke pertanyaannya ya. Bentar. Nah, oke, pertanyaannya, apakah diagnosa yang dapat ditegakkan pada kasus di atas? Oke, kita lihat dulu permasalahannya. Itu dia umurnya 23 tahun, anak pertama, hamil 38 minggu. Keluhannya tuh nyeri ari-ari menjalar ke pinggang serta keluar lendir bercampur darah dari kemaluan. Berdasarkan hasil anamnesa, ibu merasa mules sudah sejak 4 jam yang lalu. Saat ini merasakan sakit yang semakin sering dan kuat. Dari hasil pemeriksaan kaunya baik, tensi normal, nadi juga, TFU 30 cm, kepala sudah masuk PAP. Kontraksinya 3 kali dalam 10 menit 42 detik. DJJ-nya 140. Pemeriksaan dalam, porsinya sudah menipis, pembukaan serviknya 7. Nah, jadi ini teman-teman pembukaannya 7. Ketubannya masih utuh. Presentasi kepala, penurunan di HO3. Apakah diagnosa yang dapat ditegakkan pada kasus di atas? Nah, diagnosanya yang option yang A, kala 1 fase aktif. Ini benar ya, fase aktif. Nah, di sini ada pilihannya, kala 1 fase aktif akselerasi, deselerasi, dan dilatasi maksimal. Kemungkinan jawabannya ini ya. Jadi ini kita coret dulu. Nah, teman-teman, jadi kita bahas ya. Nah, ini dia penjelasannya. Kalau yang akselerasi itu dimulai dari pembukaan 3 sampai 4, memasuki 4 itu disebut fase akselerasi. Kemudian 5 sampai 8 itu disebut dilatasi maksimal. Kemudian deselerasi itu pembukaan 9 sampai 10. Nah, cara ngingatnya mudah, yaitu adil D gitu. A itu akselerasi, dilatasi maksimal, D deselerasi gitu. Jadi kalau untuk soal yang tadi itu jawabannya termasuk ke dilatasi maksimal ya, karena pembukaannya 7 cm. Nah, oke, jadi jawabannya yang E ya teman-teman ya, fase aktif dilatasi maksimal. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Kita baca aja langsung pertanyaannya. Konseling apakah yang tepat diberikan pada kasus di atas? Kita baca opsinya. Anjurkan ibu jalan pagi, B anjurkan ibu posisi miring kiri, C anjurkan ibu senam pagi hamil, D anjurkan ibu meninggikan kaki, E anjurkan ibu agar tidak membiasakan kaki menggantung. Oke, kita lihat dulu permasalahannya apa. 32 tahun, G2, hamil 32 minggu, datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilan. Ibu mengeluh. Nah, ini keluhannya kakinya bengkak ya teman-teman sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesanya, akhir-akhir ini ibu sering merasa malas untuk beraktivitas sehingga ia sering tiduran. Pemeriksaan TTV-nya normal ya teman-teman ya. Denyut jantungnya 140, TFU pertengahan pusat PX normal, dan letak kepala. Konselingnya apa teman-teman? Permasalahannya yaitu kakinya bengkak. Kita lihat opsinya. A, anjurkan ibu jalan pagi. Tidak ya teman-teman ya. Yang B, anjurkan ibu posisi mereng. Tidak.
Yang C, anjurkan ibu senam hamil, bisa jadi. Yang D, anjurkan ibu meninggikan kaki. Nah, ini sepertinya benar ya teman-teman ya. Yang E, anjurkan ibu agar tidak membiasakan kaki menggantung. Ini betul juga teman-teman, tapi di soal ini tidak ada menjelaskan bahwa ibu itu kebiasaannya kakinya menggantung. Jadi option yang benar itu adalah yang D. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 3. Nyonya P usia 32 tahun. Oke, kita lanjut aja ya. Konseling apakah yang tepat diberikan pada kasus di atas? Nah, ini konseling lagi ya teman-teman, kita cari lagi permasalahannya. Ini G2, hamil 32 minggu, datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilan. Ibu mengeluh perut terasa penuh dan menyesak ke atas. Perutnya merasa penuh dan menyesak ke atas. Ini permasalahannya ya. Hasil pemeriksaannya, tensinya normal, DJJ-nya normal. Di atas kiri TFU-nya, teman-teman, ini DJJ-nya, denyut jantungnya itu 140 normal, tetapi dia berada di atas kiri pusar. Di atas kiri teman-teman, normalnya itu di bawah ya. TFU pertengahan pusat PX terasa keras melenting pada bagian fundus. Keras melenting itu menandai kepala ya teman-teman. Nah, jadi kalau dia ini menandakan bahwa posisinya itu presentasi bokong ya teman-teman ya. Nah, apa anjurannya? Opsinya A, anjurkan ibu jalan-jalan pagi. B, anjurkan ibu melakukan posisi sujud dengan durasi lama. C, anjurkan ibu senam hamil. D, anjurkan ibu meninggikan kaki. Ini untuk kaki yang bengkak. Anjurkan ibu kunjungan ulang 1 bulan lagi. Ini benar, tapi yang sesuai dengan permasalahannya apa teman-teman? Itu yang B ya. Nah, kenapa yang B? Karena kalau untuk dengan posisi sujud, nanti posisi bayi di dalam akan mengikuti gaya gravitasi gitu. Jadi kepalanya nanti dia berangsur-angsur muter ke bawah. Oke teman-teman. Nah, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 4. Nyonya P berusia 23 tahun, G1 P0 A0 hamil 38 minggu. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaannya ya. Apa diagnosa yang dapat ditegakkan? Nah, ini diagnosanya teman-teman. Coba kita lihat. A, impartu, kala 1 fase aktif. Nah, jadi impartu semuanya teman-teman ya. Kita lihat ini kala apa? Berusia 23 tahun, G1 P0 A0 H0, hamil 38 minggu, datang ke klinik dengan keluhan nyeri ari-ari, menjalar ke pinggang serta keluar lendir bercampur darah dari kemaluan. Nah, jadi ini berdasarkan 8 jam yang lalu ini teman-teman. Saat ini merasakan sakit yang semakin sering dan kuat. Dari hasil pemeriksaan, KU-nya itu normal ya teman-teman ya. KU-nya baik, tensinya normal. TFU-nya 30 cm. Kepalanya sudah masuk ke PAP. Kontraksinya 3 kali dalam 10 menit. Ini pernapasannya 42 detik lamanya, denyut jantungnya normal. PT pembukaan pemeriksaan dalam itu porsinya sudah menipis, pembukaannya 9 cm. Nah, kalau 9 cm itu termasuk fase apa teman-teman? Apakah option yang A, impartu kala 1 fase aktif, B, impartu kala 1 fase laten? Aktif bisa jadi, laten enggak ya. C, impartu kala 1 fase aktif akselerasi. D, kelas 1 fase aktif deselerasi. E, impartu kelas 1 fase aktif dilatasi maksimal. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman ya. Tadi apa teman-teman kata kuncinya? Adil D. Kalau yang A itu akselerasi saat pembukaan 3 sampai 4, bukan ya. Yang D dilatasi maksimal itu pembukaan 5 sampai 8. Padahal ini pembukanya 9 ya teman-teman ya. Jadi bukan. D, deselerasi 9 sampai 10. Berarti yang benar tuh jawabannya D ya teman-teman ya. Oke, udah bisa teman-teman, ingat ya. Adil D. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 5.
Soal nomor 5, seorang ibu, aku lupa lagi teman-teman, ayo kita baca aja pertanyaannya. Diagnosa yang dapat ditegakkannya. Jadi ini yang ditanya diagnosa ya teman-teman ya. Oke, kita baca soalnya. Tuh, seorang ibu tuh membawa putrinya berusia 18 tahun datang ke PMB. Ibu mengeluh haid anaknya sering haidnya sering ya teman-teman ya, terkadang 3 kali dalam sebulan. Jadi 3 kali dalam 1 bulan. Hasil anamnesis anaknya ganti pembalut 3-4 kali, termasuk banyak ya teman-teman ya dalam sehari. Dan darahnya bergumpal. Hasil pemeriksaannya tensinya agak rendah 90/60, nadi 84, pernapasannya 22, suhu 36 derajat Celcius, tingginya 155, berat badan 50 kg. Pemeriksaan payudara normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Jadi diagnosanya apa teman-teman? Kalau haidnya itu sering dan lama. Nah, jadi kalau sering datangnya misalnya 3 kali atau 4 kali dalam 1 bulan, berarti siklusnya kurang dari 28 hari teman-teman. Jadi kata kuncinya ini banyak ya. Kalau banyak itu apa? Kalau option yang A itu polimenoria, B hipermenoria, C amenoria, D dysmenorrhea, E oligomenoria. Nah, jawaban yang benar itu adalah polimenoria ya teman-teman ya. Kenapa poli? Ingat, poli itu sama dengan banyak teman-teman. Jadi dia itu banyak. Maksud banyak di sini dia sering gitu datangnya gitu. Kalau hiper itu kan berlebih teman-teman. Jadi kalau hiper tuh dia lama haidnya. 1 kali dia dalam 1 bulan. 1 kali dalam 1 bulan. Cuman lama, lebih dari siklus lebih dari hari normal. Biasanya kalau hari normal tuh berlangsung maksimalnya kan 7 hari. Ini lebih dari 7 hari gitu. Nah, jadi option yang benar itu A ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 6. Nyonya P berusia 32 tahun, G2P1A0H1, hamil 37 minggu. Saat ini sedang berada di dalam kala 2 di PMBS. Hasil anamnesa ada dorongan rasa ingin meneran. Nah, jadi ibunya sudah ada rasa ingin meneran nih teman-teman. Salah satu tanda dari pembukaan lengkap ya teman-teman ya, yaitu doran teknus vulva. Ada doran untuk mengeneran, tekanan pada anus, dan vulvanya membuka. Nah, itu kita siap-siap untuk menolong persalinan gitu. Terus kita baca, kita lanjutkan. Hasil pemeriksaannya tensinya normal, suhunya normal, pernapasan juga normal, denyut jantungnya normal ya teman-teman ya. TFU-nya 34 cm, HIS-nya 5 kali dalam 10 menit. Nah, ini bagus HIS-nya teman-teman. Pembukaan dalam itu lengkap, presentasi kepala berada di stadion 1, ketubannya negatif. Nah, jadi ini ketubannya ada pecah ya teman-teman ya. Anus tampak membuka, namun pertanyaannya, apakah tindakan yang tepat pada kasus di atas? Nah, jadi ini tindakan ya teman-teman ya. Oke, option yang A itu ajarkan ibu teknik meneran. Belum ya teman-teman ya. Kalau kapan itu meneran 5-6 cm di depan vulva. Jadi ini salah. Yang B, membantu ibu mengosongkan rektum. Bisa ya teman-teman ya. Kenapa? Karena permasalahannya itu di sini BAB menutupi anus. Jadi kita bantu dulu untuk mengosongkan rektumnya, mengeluarkan BAB-nya, baru nanti dipimpin persalinan. Karena takutnya nanti BAB ibu keluar, bayinya keluar, jadi infeksi deh gitu. Kalau yang C, melakukan kateterisasi, enggak ya. Ini kalau urinnya penuh, kalau dia mau berkemih. Terus yang D, segera pimpin persalinan. Ini setelah kita kosongkan rektum, setelah kita bantu keluarkan BAB-nya, baru yang D ini ya. Kemudian yang E, memfasilitasi pengurangan nyeri. Jadi oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 7. Kita langsung aja ya teman-teman, baca ke
pertanyaannya, apakah tindakan yang tepat pada kasus di atas? Nah, ini tindakan lagi teman-teman. Nah, coba kita baca dulu dari awal. Nyonya P usia 32 tahun, G2 P1A0 H1, hamil 37 minggu. Saat ini sedang berada di dalam kala 2. Hasil anamnesa ada dorongan rasa ingin meneran dan nyeri semakin kuat. Hasil pemeriksaannya normal, tensi, suhu, nadi pernapasan, denyut jantungnya 140 kali per menit, TFU 34 cm, hisnya 4 kali teman-teman. Pembukanya lengkap, presentasi kepala berada di stadion 1, ketubannya negatif, ubun-ubun UUK kanan depan. Nah, di sini kita lihat kepalanya itu masih berada di stadion 1 ya teman-teman ya. Belum 5 sampai 6 cm di depan vulva gitu. Kalau 5 sampai 6 cm di depan vulva itu kita segera pimpin persalinan gitu. Jadi kalau untuk yang B itu salah ya teman-teman ya. Yang A, ajarkan ibu teknik meneran, bisa jadi. Yang C, memfasilitasi pengurangan nyeri, tidak. Yang D, kateterisasi, tidak. Yang E, memfasilitasi nutrisi ibu, tidak. Jadi jawaban yang benar itu A ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 8. Seorang ibu membawa putrinya. Nah, ini kita langsung aja baca ya teman-teman ya. Apakah tindakan sebagai seorang bidan dalam menangani kasus di atas? Oke, permasalahannya kita lihat dulu. Ini seorang ibu membawa putrinya berusia 18 tahun. Datang ke PMB, ibu mengeluhkan haid anaknya. Ini haid anaknya, bukan haid dia ya. Tidak berhenti dan sudah berlangsung 2 minggu. Nah, jadi teman-teman ini lama ya. Kalau lama apa tadi teman-teman? Hipermenorrhea. Nah, hasil anamnesis, anak ganti pembuluh 3-4 kali dalam sehari, darahnya bergumpal, hasil pemeriksaannya tensinya agak rendah, nadi 84, pernapasan 22, suhu 36,7 derajat Celcius, tinggi badannya normal, BB-nya normal. Nah, pemeriksaan payudara normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Jadi tindakan selanjutnya itu apa teman-teman setelah kita periksa? Nah, kalau ini lebih dari 7 hari berarti itu sudah tidak normal lagi ya teman-teman ya haidnya. Takutnya nanti dia kekurangan darah atau kekurangan bisa mengakibatkan anemia ya teman-teman ya. Nah, apa tindakan kita sebagai seorang bidan gitu? Option yang A, melakukan konseling dan edukasi personal hygiene. Ini bisa teman-teman, tapi coba kita lihat dulu ada nggak yang lebih dari ini. Yang B, melakukan konseling gizi bisa juga ya teman-teman ya. Yang C, mengkaji siklus menstruasi sebelum dan sesudahnya. Nah, apakah mengkaji aja teman-teman? Ini betul juga teman-teman. Yang D, memberikan suplemen penambah darah, bisa juga ya teman-teman ya. Yang E, melakukan konsultasi dengan dokter SPOG. Jadi ini tindakan pertamanya yang ditanya teman-teman, apa gitu. Kalau menurut aku itu jawabannya yang E ya teman-teman ya. Kenapa kita harus mengkonsultasikan dengan dokter SPOG? Karena ini haidnya tidak normal lagi teman-teman. Takutnya nanti ada masalah yang lain gitu. Jadi jawabannya itu yang E ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 9. Apakah diagnosa yang dapat ditegakkan pada kasus di atas? Ini sama soalnya kayak seperti yang tadi ya teman-teman ya, berlangsung 2 minggu. Tadi udah aku jawab hiper kalau lebih dari 1 minggu. Oke, jadi jawabannya yang B ya teman-teman ya. Kalau poli ini dia haidnya sering, bisa 3-4 kali dalam 1 bulan. Amenorrhea ini haid pertama kali. Dysmenorrhea itu nyeri di saat haid yang berlebihan gitu ya teman-teman ya. Kalau oligo apa teman-teman, kalian cari sendiri ya. Oke. Nah gitu. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 10. Seorang perempuan berusia 24 tahun, G2 0H1, hamil 37 minggu, datang ke PMB. Ia mengeluh sering merasakan mules pada perutnya tetapi masih hilang timbul. Nih, dia mules ya teman, tapi masih hilang timbul. Dari hasil pemeriksaan, KU-nya baik, tekanan darah 125,
per 80 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius. Pernapasannya 20 kali dalam menit, TFU-nya 33 cm, presentasi kepala, penurunan kepala berada di 2/5, DJJ-nya 1/45. Sepertinya ini salah soalnya teman-teman ya, presentasi kepala, penurunan kepalanya belum ada gitu. Pertanyaannya, konseling yang tepat sesuai kasus tersebut adalah A. Kontraksi palsu, B. Tanda-tanda persalinan, C. Tanda-tanda bahaya kehamilan, D. Senam hamil, E. Pemenuhan nutrisi ibu. Kita coret yang E ya teman-teman ya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang diminta soal teman-teman. Kalau senam hamil, bisa jadi. Kalau yang C, tanda-tanda bahaya kehamilan, bukan. Sepertinya ini kita harus mengkonsultasikan kepada memberikan konseling kepada ibu tanda-tanda persalinan ya teman-teman ya. Kontraksi palsu betul ya, tetapi dia kontraksi palsu ini tidak termasuk ke dalam tanda-tanda persalinan. Nanti tanda-tanda persalinan itu kita jelaskan di sana, apakah ini kontraksi untuk bersalin, apakah ini masih palsu gitu teman-teman. Nah, oke teman-teman, segitu dulu pembahasan soal kali ini. Hari H itu udah semakin dekat ya teman-teman ya. Mungkin sudah ada yang keluar jadwal ujiannya dan masih ada yang menunggu gitu. Terus semangat belajar dan berdoa semoga ujian nanti diberi kelancaran dan kemudahan. Semoga lulus ya teman-teman, amin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.